Hola Mina! Setelah sebelumnya kita sudah membahas spoiler Black Clover chapter 379 yang masih dalam bentuk terjemahan fans. Kali ini saya akan membahas Black Clover chapter 379 versi official atau terjemahan resminya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di awal chapter kali ini, kita mendapatkan sebuah halaman berwarna yang menampilkan beberapa karakter seperti Asta, Liebe, Mimosa, Gouch, Mary, Nero, Fugoleon, Salamander, Charmy, Rill, Yuno, dan Seal. Mereka semua sedang bersantai di atas rumput yang hijau. Dalam halaman berwarna itu ada sebuah catatan yang berbunyi, di bawah langit yang cerah, para prajurit beristirahat. Judul Black Clover chapter 379 sendiri adalah Juru Selamat Absolut. Seperti biasa, di halaman awal ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, kemenangan berhasil diraih berkat Asta dan Yuno. Tapi apa yang terjadi? Chapter kali ini diawali dari pertarungan anggota Black Bull dan beberapa kapten melawan para klon Lucius yang saat itu mereka menangkan. William yang kini memiliki rambut panjang dan tidak memiliki tanda kutukan di dahinya lagi, berhasil menusuk bahu klon Lucius menggunakan sebuah pedang yang berasal dari sihir pohon dunianya. Di belakang William, Charlotte pun sudah tidak memiliki kutukannya lagi, sehingga dia bisa menggunakan potensi penuh dari sihir mawar liarnya. Dan saat itu dia berhasil mengalahkan klon Lucius lainnya dengan kedua pedang yang berasal dari sihir mawar liarnya. Lalu Rill berhasil menyalib Lucius di sebuah salib berwarna hitam yang terbuat dari anti sihir yang Gouch dapatkan dari Asta. Gouch sendiri saat itu menggunakan mata cerminnya yang sudah ditenagai anti sihir kepada Rill, sehingga Rill bisa melukis menggunakan tinta dengan elemen anti sihir. Gray dan Vanessa pun terlihat berhasil mengalahkan klon Lucius yang mereka lawan, tidak terkecuali dengan Zora, Finral, Charmy, dan Sekre. Dengan kombinasi mereka berempat berhasil mengalahkan dua klon Lucius dan membuatnya hancur berkeping-keping. Vanessa berkata, seluruh klon Lucius berhasil ditumbangkan, kita menang. Dan saat itu, melalui sihir Marks, semua penduduk kerajaan Clover menyaksikan kemenangan anggota Black Bull dan para kapten kesatria sihir dari para paladin dan para klon Lucius. Mereka semua terlihat senang melihatnya. Tapi tiba-tiba, Rebecca terkejut. Dia melihat sesuatu yang aneh. Rebecca berkata, menara Grimoire-nya tiba-tiba terhubung dengan akar-akar pohon raksasa yang Lucius ciptakan. Pohon raksasa itu pun sudah berkembang sepenuhnya dan kini terlihat sangat besar dan juga bersinar, terutama setelah terhubung dengan menara Grimoire. Sedangkan di dalam markas melayang Lucius, suara detak jantung misterius masih terdengar dan kini lebih keras. Lalu tiba-tiba muncul satu sosok dari dalam lantai, tepat di depan kawah yang Yuno ciptakan ketika menghantam Lucius sebelumnya. Sosok itu terlihat menembus lantai, lalu terbang melayang ke atas. Asta dan Yuno terkejut melihatnya, karena ternyata sosok itu adalah Lucius Zogratis dengan bentuk transformasi barunya yang terlihat sangat kuat dan penuh dengan intimidasi. Wujudnya merepresentasikan 4 entitas sekaligus, yaitu manusia, iblis, malaikat, dan dewa. Kemudian Lucius berkata, usaha yang bagus wahai para kesatria sihir, tapi sudah tiba saatnya bagi Kaisar Sihir Agung untuk turun ke dunia. Melihat itu, Asta dan Yuno tersenyum kelelahan. Asta berkata, jangan-jangan sosok yang kita kalahkan tadi ternyata klon juga ya? Mendengar itu, Lucius berkata, menciptakan para klon itu memakan waktu dan tenaga. Tapi berkat itu aku berhasil mengulur cukup waktu, sehingga semua menara Grimoire di kerajaan ini terhubung dengan sihir berkekuatan masifku. Asta terkejut dan tidak mengerti apa maksudnya. Dia berkata, menara Grimoire katamu? Lalu Lucius melanjutkan ucapannya dengan berkata, sejak umat manusia terlahir ke dunia ini, menara yang terisi penuh dengan Grimoire sudah berdiri di berbagai tempat. Menurut kalian, benda apa sejatinya Grimoire yang selalu kalian gunakan itu? Jawabannya adalah wawasan yang dianugerahkan oleh dewa. Wawasan itu berfungsi untuk meningkatkan mana yang dimiliki manusia, sehingga mereka bisa mengembangkan fenomena yang disebut sihir. Itulah Grimoire. Setelah itu, Lucius mengajukan pertanyaan lagi kepada Asta dan Yuno. Dia berkata, lantas, ketika seorang penyihir mati, kemana perginya semua sihir yang tercatat di Grimoire miliknya? Semuanya kembali ke menara yang memberkahi kalian dengan Grimoire. Wawasan yang dikembangkan manusia dari masa ke masa terhimpun di sana.
Dan setelah menghubungkan diriku dengan menara, sekarang aku bisa menggunakan semua wawasan sihir itu. Sambil mengatakan itu, Lucius mengeluarkan berbagai macam sihir sekaligus, seperti sihir air, sihir api, sihir petir, dan masih banyak lagi. Lalu dia menghancurkan dinding markas melayang menggunakan sihir itu. Tidak lama dari itu, dia menghilang dari pandangan Asta dan Yuno sambil berkata, dan selanjutnya, setelah itu beralih ke satu tempat di medan pertempuran. Di sana ada mantan kapten skuad Purple Orca yaitu Gueldre Poizot dan si pencuri licik yaitu Revci Salik. Gueldre berkata, situasinya sudah lebih tenang. Revci berkata, pokoknya apapun yang terjadi aku akan bertahan hidup. Tapi setelah mengatakan itu, tiba-tiba Lucius muncul di belakang mereka. Kemudian beralih ke lokasi Mimosa yang sedang menyembuhkan kesatria sihir yang terluka dalam peperangan. Di sana ada juga Marx Francois yang mendampingi Mimosa di belakangnya. Dengan wajah khawatir dan paniknya, Marx berkata, aku tidak tahu bagaimana situasi di atas sana. Semoga Yuno dan Asta baik-baik saja. Lalu Mimosa berbicara kepada Marx. Dia bertanya, Marx-san, masih ada berapa orang yang terluka di lokasi lainnya? Tapi saat itu Marx tidak merespon Mimosa sama sekali. Mimosa kembali memanggil Marx, tapi tetap tidak ada respon. Hingga akhirnya Mimosa menoleh ke belakang sambil tetap memanggil Marx. Dan ternyata di belakangnya sudah tidak ada siapapun. Marx yang beberapa detik tadi ada di sana dan berbicara, kini tiba-tiba menghilang entah kemana. Setelah itu beralih ke Asta dan Yuno. Lucius kembali muncul di hadapan Asta dan Yuno. Tapi kali ini dia membawa Revci Salik, Gueldre Poizot, dan Marx Francois bersamanya. Tapi ketiganya terlihat tidak memiliki kehendak sendiri. Jiwa mereka sudah dikendalikan oleh Lucius. Asta yang melihatnya berkata, Marx-san. Sementara Yuno berkata, mantan kapten Purple Orca dan si pencuri itu. Lalu tiba-tiba terdengar satu hentakan detak jantung sekaligus. Dan setelah itu tiba-tiba Revci, Gueldre, dan Marx tumbang di hadapan Lucius. Grimoire mereka bertiga pun terlihat hancur melebur, yang artinya mereka bertiga sudah mati. Lucius berkata, dengan membunuh para penyihir ini, maka Grimoire yang mereka miliki pun akan kembali ke menara Grimoire. Asta yang melihatnya sangat terkejut dan panik. Dia hanya bisa berkata, kau! Setelah itu, Lucius menggunakan sihir Gueldre yang membuat tubuhnya terlihat tembus pandang dan menghilang. Kemudian dia muncul lagi dan langsung menggunakan rantai dari sihir Revci untuk menangkap dan menyegel mana Yuno. Lucius berkata, dan sekarang aku bisa menggunakan sihir mereka. Saat itu Yuno terlihat kesulitan melepaskan rantai yang mengekangnya. Dia berkata di dalam hatinya, ini sihir milik si pencuri itu, manaku tidak bisa keluar. Menyadari Yuno sedang dalam kesulitan, Asta memanggil Yuno dan langsung menebas rantai yang mengekang Yuno. Rantai itu pun hancur seketika dan Yuno kembali terbebas. Setelah itu Lucius menggunakan sihir Marx, lalu menyebar portal komunikasi ke seluruh penjuru kerajaan Clover untuk menayangkan pertarungan dia melawan Asta dan Yuno yang sebelumnya tidak bisa terjangkau atau tidak bisa ditayangkan oleh Marx. Lalu Lucius berkata kepada Asta dan Yuno, aku akan memperlihatkan detik-detik kematian kalian kepada seluruh penduduk kerajaan Clover. Saat itu, para penduduk yang melihatnya terlihat ketakutan. Klaus pun terlihat panik dan khawatir. Begitupun dengan para kesatria sihir lainnya, tidak terkecuali Orsi Orphai dan anak panti gereja desa Hage yang terlihat mengkhawatirkan Asta dan Yuno. Setelah itu beralih ke Hinokuni, di mana di sana Ryu pun memantau situasi peperangan di kerajaan Clover melalui kekuatan mata Tengensu-nya. Ryu terlihat khawatir. Dia berkata, Lucius akan menggunakan semua sihir dengan mana super yang dia miliki. Ini gawat. Kemudian Ryu memanggil Fujio dan memintanya untuk mengaktifkan sihirnya. Lalu Fujio mengaktifkan mantra sihir Otoyo Jutsu Funtojin ONK atau mantra sihir suara lagu para pejuang yang bisa membuat dia atau rekannya berkomunikasi atau memberikan instruksi kepada para pejuang yang sedang bertempur di medan perang. Selain itu, mantra itu pun bisa memperkuat tubuh para pejuang dan menyegarkan kembali semangat juang mereka. Fujio berkata di dalam hatinya, asalkan seseorang sudah pernah ditandai oleh sihir ini, jarak sejauh apapun bukan masalah. Suara sihir ini pasti akan bisa mencapainya. Setelah itu, Ryu berbicara kepada Asta. Ryu berkata, Asta, kurasa kau pun sudah paham, tapi Lucius yang itu sangat berbahaya. Setelah mendengar suara yang tiba-tiba muncul di kepalanya itu, Asta langsung menyadari bahwa itu adalah suara Ryu. Tapi saat itu, Lucius terus-menerus menyerang Asta dan Yuno menggunakan berbagai macam sihir yang dikeluarkan sekaligus. Tapi mereka berdua masih bisa mengatasinya. Bahkan Yuno mencoba menyerang Lucius. Hanya saja, Lucius menahannya sehingga mereka beradu serangan dan Yuno pun terhempas. Setelah itu giliran
Asta yang menebaskan pedangnya, tapi Lucius menghindari tebasan Asta itu. Ryu yang melihat itu menyadari sesuatu. Dia berkata di dalam hatinya, Lucius hanya menghindari serangan anti-sihir Asta. Entah kenapa, sihir terpusat di kristal di dadanya. Itulah targetnya. Zeten milik Asta bisa menghancurkan sihir apapun. Tidak peduli seberapa masifnya sihir itu. Jika dia melepaskannya ke benda itu, maka mungkin saja. Tapi saat itu setelah Lucius menghindari serangan Asta, Lucius tiba-tiba muncul di belakang Asta dan bersiap menyerang Asta sambil berkata, "Tidak perlu khawatir Asta." Setelah itu Lucius melepaskan berbagai macam serangan sihir kepada Asta sambil melanjutkan ucapan dia sebelumnya. Dia berkata, "Kau pun akan kuhidupkan kembali dan kali ini kau akan kuanugerahi dengan mana supaya menjadi makhluk yang utuh. Jadi matilah dengan tenang." Sebenarnya saat itu Asta berhasil menahan serangan berbagai macam sihir itu menggunakan katananya, tapi dia terdorong dan kehilangan kewaspadaannya hingga akhirnya ada celah yang Lucius manfaatkan untuk menusuknya menggunakan sebuah pedang. Tapi beruntung, Yuno muncul dan langsung menggunakan Spirit of Notus, di mana dia menahan tusukan pedang Lucius menggunakan sebuah perisai. Memanfaatkan celah yang dibuat Yuno, Asta pun bersiap untuk melepaskan Zeten. Asta dan Libe berkata, "Kami tidak akan mati." Tapi sesaat sebelum katana Asta menyentuh kristal Lucius, tiba-tiba muncul sosok Lichita di hadapan Asta yang Lucius ciptakan sebagai perisai untuk melindunginya dari tebasan Zeten Asta. Dan itu berhasil. Asta menghentikan tebasannya sebelum katananya menyentuh Lichita yang saat itu tersenyum ke arah Asta sambil berkata, "Asta, Libe." Saat itu Asta terkejut dan termenung, sementara Lucius tersenyum jahat. Ryu bahkan tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Dia sangat panik dan berkeringat. Dia berkata di dalam hatinya, "Ibunya Asta, apakah Lucius pernah bertemu dengannya? Dia membangkitkan orang mati dengan sihir darah, tubuh, tulang, dan jiwa." Setelah itu kita mendapatkan kilas balik singkat, di mana Lucius muncul sesaat setelah Lichita mati dan menyegel Libe di dalam Grimoire berdaun 5. Kemudian Libe mengingat semua kenangannya bersama Lichita, mulai dari pertemuan pertamanya yang menyenangkan, hingga dia yang melihat Lichita akan mati di hadapannya. Dan setelah melihat sosok Lichita yang seharusnya sudah mati tapi kini ada di hadapannya, Libe berkata, "Meskipun itu hanya ilusi atau sekedar sosok palsu, aku tidak sanggup menebasnya." Kemudian tidak lama dari itu, Devil Union Asta dan Libe berakhir secara tiba-tiba, dan itu dimanfaatkan oleh Lucius untuk menyerang mereka berdua. Lucius menebaskan pedangnya pada Asta dan Libe tepat di titik vitalnya, yaitu di dada mereka, yang membuat mereka mendapatkan luka yang sangat fatal. Dan momen itu mengakhiri chapter 379 kali ini. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Muslihat Lucius menembus pertahanan Asta dan Libe." Bagaimana menurut kalian versi terjemahan resmi dari chapter 379 ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Don't